Nah, nanti kita akan share ke Mas Sultan supaya nanti dibagikan ke rekan-rekan. Nah, kita akan mulai yaitu tentang rantai reaksi kimia. Nah, ini kita bisa lihat di sini kita bisa lihat ada rantai reaksi kimia. Teman-teman bisa lihat bagaimana rantai reaksi kimia itu terjadi di sebuah bahan padat nih sebenarnya. Ya, jadi di sebuah bahan padat kemudian ini rantai reaksinya bagaimana bahan tersebut bisa menyala, kemudian dia akan terus menyala dan terus menyala. Nah, seperti ini kira-kira. Akan saya jelaskan sedikit tentang bagaimana proses kebakaran itu terjadi, yaitu ketika ada satu kejadian pembakaran ataupun adanya api, maka api tersebut akan menghasilkan panas. Dia akan menghasilkan panas di area sekitarnya, kemudian panas tersebut akan membakar atau memanaskan bahan-bahan yang ada di sini. Ya, baik itu bahan yang padat, cair, dan lain sebagainya, sehingga bahan tersebut akan berubah menjadi pirolisis atau bahan yang mudah untuk menyala. Nah, ketika bahan tersebut sudah mudah untuk menyala, kemudian ketemu dengan panas yang tadi ditambah dengan oksigen dari luar, oksigen yang masuk, sehingga dia akan berlanjut menjadi proses pembakaran. Ini akan terus berlanjut terus-menerus. Akibat dari proses pembakaran tersebut akan menghasilkan radiasi, kemudian ada konveksi, gitu kan, perambatan panasnya. Kemudian kalau dia di benda padat dia bisa memunculkan konduksi, gitu ya, sehingga konduksi tersebut juga mengakibatkan benda tersebut menjadi ikut terpanaskan dan bisa menguap dan berubah menjadi uap bahan bakar. Nah, ini adalah gambaran terkait dengan bagaimana rantai reaksi kimia itu terjadi. Nah, rantai reaksi kimia itu sendiri itu apa sih sebenarnya? Kemarin kita sudah bahas terkait dengan bahan pembentuk api, mulai dari bahan bakar, kemudian panas, kemudian oksigen. Atau panas ini bisa juga disebut dengan sumber penyalaan, gitu ya. Nah, walaupun sumber penyalaan itu bisa macam-macam, bukan hanya panas, bisa juga karena gesekan, bisa juga karena reaksi kimia, bisa juga karena listrik statis. Itu adalah sumber-sumber penyalaan yang dimana dari sumber penyalaan tersebut akan memunculkan sebuah percikan, dan kemudian percikan tersebut bertemu dengan bahan yang mudah menyala dan terjadilah penyalaan. Nah, itu adalah bagian daripada pembentuk api. Nah, saya analogikan begini, teman-teman, kalau misalkan saya ini punya tisu seperti ini ya, saya punya tisu, kemudian tisu ini saya bakar di bagian ujungnya menggunakan korek api, gitu ya, menggunakan korek api, maka tisu ini akan terbakar di awal di sini, di ujung sini, di tempat yang di mana saya akan bakar di area ini nih. Nah, tisu ini akan terbakar di area ini. Nah, tetapi lama-kelamaan di area ini tadi juga akan ikut menyala. Nah, ketika sudah menyala, maka tisu ini akan terus merambat sampai ke sini. Nah, itu disebut dengan rantai reaksi kimia. Untuk terjadinya api awal, itu disebut dengan triangle of fire atau teorinya seperti itu, melalui segitiga api. Nah, tetapi setelah berlanjut, maka terjadi yang namanya rantai reaksi kimia, sehingga api tersebut akan terus berlanjut menyala, kemudian membakar dan menghabiskan bahan bakar sampai di titik tertentu, atau ketika salah satu daripada unsur pembentuk api atau komponen pembentuk apinya tadi mengalami hilang atau kurang, maka tidak akan terbentuk. Nah, kita lihat di sini rantai reaksi kimia. Tetrahedron of fire itu apa? Yaitu adalah gabungan dari 3 komponen pembentuk api tadi, mulai dari bahan bakar, kemudian sumber penyalaan, kemudian ditambah lagi dengan oksigen, dan semuanya ini harus saling berketerkaitan. Ketika mereka berketerkaitan, maka api akan terus berlanjut. Nah, keterkaitan itulah didasari oleh adanya rantai reaksi kimia. Nah, rantai reaksi kimia inilah nanti yang juga bisa menjadi dasar kita bagaimana kita melakukan sebuah upaya pemadaman kebakaran dengan merusak rantai reaksi kimia. Karena sejatinya untuk kita bisa melakukan upaya pemadaman adalah dengan cara apa? Yaitu dengan cara
menghilangkan salah satu unsur dari pembentuk api tersebut. Ya, kalau kita menggunakan teori tetrahedron of fire, maka ada 4 ini yang akan kita gunakan. Kalau kita menggunakan triangle of fire, maka hanya 3, yaitu bahan bakar, panas, dan atau pembentuk sumber penyalaan, ataupun oksigen kita hilangkan salah satu. Nah, selanjutnya kita bisa lihat, mungkin teman-teman sudah melihat layar yang ada di layar di teman-teman semua itu ada lilin. Nah, sebelum saya masuk ke sana, bagaimana lilin tersebut itu bisa menyala? Nah, tentunya pada saat pertama kali teman-teman menyalakan lilin, tentu perlu sumber penyalaan, yaitu dari mana? Misalkan dari korek api. Nah, dari korek api tadi, kemudian dari korek api, kemudian mendekatkan ke sumbu. Kalau teman-teman perhatikan, pada saat teman-teman menyalakan lilin tadi, maka tidak langsung sekonyong-konyong nyala, gitu ya. Atau ujuk-ujuk langsung nyala, enggak. Tetapi perlahan-lahan ketika teman-teman dekatkan nyala api dari korek tadi, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ujung daripada sumbu tadi mulai terpanaskan, kemudian dia berubah menjadi uap bahan bakar, kemudian ada cairan lilin yang juga meleleh, terus baru menyala. Prosesnya seperti itu. Agak sedikit lama proses penyalaannya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana lilin ini bisa menyala. Kita lihat menyala terus-menerus. Nah, ini kalau kita lihat bahwa teman-teman, proses daripada lilin yang menyala ini, kalau teman-teman perhatikan, ini merupakan bahan padat. Lilin itu merupakan bahan padat. Kemudian ada udara di sekitarnya itu sekitar 20,9% mengandung oksigen. Kemudian dari sana kita bisa lihat bagaimana panasnya tadi muncul akibat proses pembakaran. Nah, ini bisa kita lihat bagaimana lilin ini kemudian memancarkan panas, ya, memancarkan panas ke area sekitarnya, ke area lilin yang tadi, sehingga lilin yang padat ini menjadi lilin yang meleleh. Ya, meleleh. Ini lilin yang meleleh. Kemudian lilin yang meleleh tadi menguap, bertemu dengan bahan yang bertemu dengan oksigen sehingga membentuk senyawa baru, sehingga bahan tersebut, karena ini bahannya sifatnya pirolisis atau gas yang mudah terbakar, bertemu dengan oksigen ditambah dengan panas yang ada dari yang sebelumnya, maka terjadilah penyalaan. Ini terus-menerus terjadi. Bagaimana proses lilin tersebut bisa menyala? Inilah yang terjadi. Panas yang dihasilkan dari nyala api pertama tadi mengandung radiasi, kemudian berlanjut ke melelehkan lilin, kemudian melelehkan lilin tadi menghasilkan atau merubah bahan yang cair menjadi bahan yang pirolisis atau gas pirolisis, ketemu dengan oksigen ditambah dengan panas yang ada, maka akan terjadi penyalaan secara terus-menerus. Nah, kalau kita belajar terkait dengan perilaku api menggunakan lilin, saya pikir ini adalah hal yang sempurna. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat bagaimana struktur daripada lilin tersebut. Kita lihat gambaran yang ada di gambar ini, ya, gambarnya ada di sini. Ini adalah gambaran sebenarnya pada lilin. Nah, kita lihat bagaimana di tengah lilin ini, ya, di tengah lilin ini, di area yang gelap, gitu ya, area yang gelap itu menghasilkan sekitar 1000 derajat Celcius. Nih di sini nih. Kalau teman-teman perhatikan, ini area ini bisa menghasilkan suhu sekitar 1000 derajat Celcius. Ini area ini. Ini menghasilkan suhu 1000 derajat Celcius. Kemudian teman-teman juga bisa lihat ada blue zone atau area biru. Area biru ini yang di pinggir ini nih, kalau teman-teman perhatikan. Area biru ini adalah sekitar mengandung panas sekitar 800 derajat Celcius. Kemudian ada area yang non luminous nih di sini nih, area ini. Ya, di area ini dia nggak terbakar, kelihatannya tidak terbakar, tetapi memiliki suhu sekitar 600 derajat Celcius. Kemudian teman-teman bisa lihat area yang orange. Nah, area orange, ini area orange ini nih. Area ini area ini. Area ini adalah sekitar 1200 derajat Celcius. Kemudian baru area luar nih. Area luar yang ada di sini, ini derajatnya sekitar 1400 derajat Celcius. Jadi kalau teman-teman perhatikan,
Dengan sebuah lilin ini saja kita bisa melihat bagaimana panas yang dihasilkan dari lilin itu ternyata tidak sesimpel yang kita bayangkan. Ini hanya sebuah lilin, mungkin teman-teman melakukan apa namanya ulang tahun seperti itu, kemudian menyalakan lilin, meniup lilin gitu kan. Ternyata yang kita tiup itu mengandung sekitar 1400 derajat Celcius yang ada di area ini. Nah, ini menjadi pengalaman buat kita bahwa untuk api itu bisa terjadi ketika sesaat saja gitu ya. Ketika sudah terjadi kemudian sesaat saja itu ternyata memiliki derajat yang luar biasa panas gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut kepada pengertian dari yang namanya kebakaran. Nah, kebakaran itu apa sih sebenarnya gitu kan? Mungkin kita sering mendengar, melihat, bahkan juga mungkin menyaksikan ada kejadian kebakaran di satu tempat. Kemudian kebakaran tersebut di mana terjadi sebuah kondisi yang sangat besar, baik itu apinya maupun asapnya, itu sangat-sangat besar. Nah, ketika terjadi kondisi kebakaran seperti itu, maka pemahaman kebakaran itu perlu kita juga pahami bahwa sejatinya kebakaran itu merupakan sebuah resiko dari nyala api. Jadi kebakaran itu bukan, bisa dikatakan bukan bencana gitu ya, tapi merupakan suatu resiko. Bedanya apa? Ketika kita berbicara resiko ya, maka kita berbicara terkait dengan bagaimana kebakaran itu bisa dikurangi, dihilangkan, atau bahkan mungkin ya bisa nggak ada gitu ya. Itu kalau resiko. Tetapi kalau kita bicara terkait dengan bencana, maka kita bicara terkait dengan mitigasi. Nah, mitigasi itu bagaimana mengurangi dampak daripada bencana. Artinya dia nggak bisa dihindari, tapi harus dihadapi. Tetapi ketika menghadapi itu, maka bagaimana kita mengurangi dampaknya. Nah, contohnya gini, ketika kita berbicara gempa bumi, kita nggak bisa menghindari gempa bumi. Ketika kita berbicara terkait bencana gunung meletus, kita nggak bisa menghindari gunung meletus. Ada, harus kita hadapi, tetapi bagaimana kita melakukan mitigasi, bukan bagaimana kita menghilangkan resiko. Ya, kalau mitigasi berarti kita mengurangi resiko dampak daripada sebuah bencana. Tapi kalau kebakaran itu bukanlah menghadapi ya begitu aja gitu ya, maksudnya tanpa ada suatu upaya, karena kebakaran itu sejatinya bisa dicegah. Nah, kalau kita berbicara kebakaran, maka kita berbicara waktu. Berbicara kebakaran, maka kita juga berbicara waktu. Artinya apa? Ketika kebakaran itu terjadi, kemudian banyak orang yang bisa menanggapinya, kemudian merespon hal tersebut, dan terjadi sebuah kondisi pemadaman, maka resikonya kebakaran tersebut bisa berhenti atau minimal dilokalisir gitu ya, artinya tidak merambat kemana-mana. Nah, berlanjut pada definisi sebuah kebakaran. Kebakaran itu apa sih? Yaitu suatu resiko nyala api yang tidak diinginkan, tidak terkendali, dan dapat mengakibatkan kerugian harta benda bahkan jiwa. Itu yang disebut dengan kebakaran. Nah, lalu kita lihat apa penyebab daripada kebakaran. Nah, ternyata penyebab daripada kebakaran yang terbesar itu adalah listrik. Nah, pertanyaannya, listrik yang seperti apa yang bisa menyebabkan kebakaran? Kalau kita berbicara di berita gitu ya, mungkin kita melihat atau mendengar kebakaran yang terjadi itu disebabkan karena adanya konsleting listrik. Padahal sejatinya konsleting listrik itu tidak menyebabkan kebakaran. Kenapa? Karena pada saat ketika terjadi sebuah kejadian kebakaran, maka yang terjadi MCB-nya akan turun. Nah, ketika MCB-nya turun, maka panasnya akan hilang. Nah, tidak akan lanjut menjadi kebakaran. Yang ada adalah adanya overload, adanya listrik statis. Nah, seperti itu. Itu yang menyebabkan adanya kebakaran. Nah, kemudian berikutnya adalah penyebab berikutnya yaitu adanya kompor. Nah, kompor. Nah, di sini mungkin kompor yang dimaksud adalah gas gitu ya, gitu. Mungkin berbeda pada saat di daerah konversi gasnya belum masuk. Nah, konversi gas belum masuk, maka yang terjadi adanya kompor minyak.
kompor minyak tanah. Tetapi kan sekarang kompor minyak tanah itu mungkin jarang ya, kalau di Jakarta, di Depok mungkin jarang gitu ya. Tapi di beberapa daerah lain mungkin masih ada. Ya karena belum mencakup semuanya. Nah, kemudian lainnya itu 17%, kemudian ada juga rokok dan lain sebagainya. Nah, ini kita bisa saksikan bagaimana ketika terjadi kebakaran itu ternyata faktor penyebabnya adalah karena listrik. Ya, gitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana terkait dengan arson. Nah, arson itu apa sih sebenarnya? Kebakaran itu juga bisa terjadi akibat adanya satu kekecewaan atau ingin apa namanya, mengambil keuntungan atau mungkin balas dendam, genosida gitu ya, juga bisa menyebabkan kebakaran. Nah, hal-hal yang disengaja itu disebut dengan arson. Ya, arson yaitu sebuah perilaku sengaja membakar untuk mendapatkan keuntungan, contohnya sabotase, menghilangkan jejak, klaim asuransi dan lain sebagainya. Nah, itu adalah penyebab kebakaran. Jadi ada yang secara alami, ada juga yang karena memang dibuat atau arson. Nah, yang perlu kita pahami bersama adalah bagaimana kita melakukan upaya pencegahan kebakaran, termasuk dengan kemungkinan-kemungkinan adanya perilaku arson ini. Jadi ketika terjadi satu kejadian kebakaran, nih kira-kira ini memang murni kebakaran atau disengaja gitu kan, atau disengaja. Ada motif politik kah atau motif kepentingan kah? Nah, itu kita apa ya namanya, perlu waspada terhadap hal-hal seperti itu. Walaupun memang ketika menentukan sebuah penyebab kebakaran itu disengaja atau tidak disengaja, memang adalah ranahnya pihak aparat ya, bukan kita gitu ya. Nah, kalau pemadam kebakaran pun juga bisa menjadi pemberi masukan terhadap penyebab terjadinya kebakaran. Nah, kalau terjadinya kebakaran karena listrik, karena bahan bakar dan sebagainya, secara laboratorium itu mudah dilihat, ya, mudah dilihat. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya yaitu terkait dengan macam-macam perpindahan panas. Nah, perpindahan panas ini yang dimaksud adalah ada perpindahan panas karena radiasi, konveksi, konduksi. Nah, ini dianalogikan dalam gambar ini bagaimana proses pemindahan panas. Mulai dari yang namanya konduksi. Nah, konduksi itu terjadi karena apa? Karena adanya bahan logam. Nah, ketika salah satu ujungnya bahan logam itu diberi panas, maka energinya akan terserap dan kemudian disalurkan ke tempat yang lainnya, yaitu bisa menggunakan perantara daripada besi tersebut. Nah, kemudian kalau konveksi apa? Konveksi itu adalah di mana arus panas ataupun uap bahan bakar atau uap pembakaran tadi akan naik ke atas, sehingga kita bisa merasakan bagaimana ketika uap bahan bakar tersebut kemudian naik, kemudian kita letakkan tangan kita posisinya ada di atas api, maka itu akan terjadi satu kondisi berasa panas. Nah, kemudian kalau radiasi gimana? Nah, kalau radiasi itu lebih menyebar ke seluruh area. Jadi kalau kita berada di tengah-tengah api unggun ini misalkan gitu, atau di antara api unggun ini, maka kita bisa merasakan 3 hal, yaitu adanya konduksi, kemudian konveksi, maupun juga terkait dengan radiasi. Nah, kemudian berikutnya adalah ini fakta ya, perpindahan panas secara radiasi ya, perpindahan panas secara radiasi. Nah, ini bisa terjadi sebagai contoh begini. Ada satu kejadian kebakaran di satu perkampungan, kemudian di tengahnya ini lumayan jauh. Nah, tengahnya ini bisa jadi ada kali atau got gitu kan, misalkan begitu. Nah, ini kemudian karena ini terjadi kebakaran cukup hebat gitu kan, sedangkan area ini nih sebenarnya belum terbakar. Nah, akibat dari proses radiasi tadi, yang tadinya area ini memang tidak terbakar, karena proses radiasi, pancaran panasnya, gelombang panasnya tadi bisa menembus ke arah ini, maka bisa terjadi kebakaran. Dan ketika sudah terjadi kebakaran seperti ini,
maka ini akan menjadi lebih luas lagi gitu ya. Ini perpindahan panas secara radiasi. Atau secara sederhananya begini. Matahari yang kita rasakan detik ini adalah matahari masa lalu, yaitu sekitar 8 menit dari permukaan matahari dilepaskan cahaya tersebut ke seluruh penjuru alam semesta gitu kan yang ada di sekitar sana, termasuk ke bumi kita. Nah, jarak antara pelepasan daripada si sinar matahari ke bumi itu berjarak sekitar sekitar 8 menit. Ya, jadi perpindahan pancaran cahayanya dari matahari sampai ke bumi ini sekitar 8 menit. Artinya sinar yang kita terima saat ini adalah sinar masa lalu yang dilepaskan oleh matahari gitu ya. Nah, ini contoh daripada perpindahan panas secara radiasi. Nah, berikutnya adalah perpindahan panas secara konduksi. Ini yang tadi kalau kita lihat teman-teman, konduksi ini contohnya adalah dengan menggunakan besi gitu ya perpindahan panasnya. Nah, kalau pada bangunan gedung bisa jadi seperti ini. Setiap bangunan gedung itu memiliki sebuah pemipaan ataupun bangunan gedung tersebut terbuat dari besi H gitu ya, H-beam misalkan seperti itu. Kolom-kolomnya. Nah, tembusan-tembusan akibat yang ditimbulkan dari proses pemipaan itu misalnya, maka tembusan tersebut bisa menghantarkan panas. Seandainya ada satu tempat ini terjadi kebakaran, kemudian ini sudah rapat, tetapi karena ada tembusan panas tadi, tembusan pipa tadi yang dapat menghasilkan panas, menyalurkan panas ke tempat lain. Ketika di sini sudah mulai terbakar gitu ya, mulai terpanaskan, nah maka panasnya tadi akan merambat ke pipa melalui pipa tadi, merambat ke segala penjuru, ya baik itu ke atas maupun ke bawah. Apabila di area yang dekat dengan sumber panas tadi ada bahan bakar yang mudah menyala, maka bisa terjadi penyalaan. Makanya penting sekali di sini bahwa setiap tembusan-tembusan yang ada di dalam pemipaan, baik itu vertikal maupun horizontal, nah itu perlu diberi skat atau diberi pengaman. Supaya kenapa? Supaya kebakaran tersebut yang terjadi di bawah sini tidak merambat sampai ke atas. Nah, berikutnya perpindahan panas karena konveksi. Nah, ini contohnya. Misalkan ada kejadian kebakaran di lantai dasar. Nah, terjadi kebakaran di lantai dasar. Nah, selanjutnya akibat daripada panas dan gas tadi, uap bahan bakar dan gas yang ditimbulkan akan terlepas. Kemudian dia akan mencari celah-celah. Nah, celah-celah yang mana nih yang menjadi potensi terjadinya penumpukan panas? Yaitu celah-celah di mana titik tertinggi umumnya. Nah, ketika titik tertinggi tersebut ada bahan yang mudah menyala, maka ini akan terjadi sebuah penyalaan. Jadi jangan heran apabila nanti ada satu kasus kejadian kebakaran di lantai tertentu, di bawahnya gitu ya. Kemudian tiba-tiba ada yang ke atas, kemudian kok apinya loncat gitu. Di lantai di atas malah nggak kebakar, kemudian setelahnya nggak terbakar, tetapi di lantai yang lainnya malah terbakar. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena memang adanya proses perpindahan panas melalui jalur konveksi. Nah, ini yang juga perlu dikhawatirkan. Nah, berikutnya bagaimana terkait dengan klasifikasi kebakaran. Nah, mungkin sebelum lanjut ke sana, ada pertanyaan dulu nggak nih, teman-teman? Ya, silahkan. Terkait dengan ini, ada yang mau ditanyakan? Monggo. Kalau yang mau ditanyakan. Sebelum kita lanjut. Kemarin Mas Lutan juga lumayan bagus pertanyaannya ketika ada ada pengisian bahan bakar motor sport misalkan gitu kan, kemudian ada kok bisa menyala walaupun motornya sudah mati, apakah itu bisa disebabkan karena panas? Nah, perlu diingat bahan bakar itu memiliki titik nyala, kemudian titik
flash point maupun fire point. Nah, gitu ya. Nah, flash point-nya itu misalnya titik nyalanya itu di berapa sih gitu ya. Kalau gasolin itu kan sekitar minus 43 derajat Celcius. Kemudian kalau fire point itu di sekitar 260 atau 280 titik nyalanya itu, saya lupa tuh derajat Celcius. Artinya gini, ketika bahan tersebut dipanaskan gitu ya, dipanaskan, maka bahan tersebut baru bisa menyala. Tetapi ada beberapa bahan ketika sudah sampai titik nyalanya, titik kebakarannya, maka dia tidak perlu lagi panas eksternal gitu ya. Dengan panas yang sudah terjadi saja dia akan menyala dengan sendirinya atau disebut dengan fire point. Nah, itu menjadi pemahaman kita bersama nih. Bagaimana kalau misalkan ada bensin kemudian jatuh ke daerah ruang bakar yang sudah cukup panas, ya bisa jadi bensin tersebut netes kemudian menyala. Bisa jadi seperti itu. Ya kalau memang sudah sampai pada tahapan fire point-nya gitu ya. Oke, silakan, ada pertanyaan? Adakah? Lanjut ya. Lanjut Pak, sepertinya belum ada. Oh, belum ada ya. Oke. Silakan kalau ada yang mau tanya boleh langsung ditanyakan gitu. Oke, baik. Kita lanjut ke dalam klasifikasi kebakaran. Nah, ini klasifikasi kebakaran ini kalau menurut Permenaker nomor 4 tahun 80, klasifikasi kebakaran itu hanya 4. Di SNI, di apa namanya, Permen PU itu sudah ada K-nya. Jadi klasifikasi kebakaran ini seperti apa? Kebakaran itu dibagi menjadi kelas-kelas kebakaran. Nah, tujuannya adalah untuk mempermudah kita mengingat terkait dengan media pemadaman. Itu tujuannya. Kok ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, kelas K? Itu supaya kita tahu media pemadaman yang aman untuk kelas-kelas tersebut itu apa aja sih gitu ya. Contoh, ada kebakaran, ada kelas kebakaran A. Nah, kelas kebakaran A itu cara ngingetnya gimana? Ya itu gampang. Semua benda padat kecuali logam yang menghasilkan arang apabila dia terbakar maka masuk kategori kelas A. Contoh kayu. Kayu kalau terbakar dia akan menghasilkan yang namanya arang. Kemudian plastik juga akan menghasilkan arang. Kemudian juga kertas mungkin itu akan menghasilkan abu gitu kan, sama dengan itu. Nah, itu masuk kategori kelas A. Kemudian ada yang berikutnya adalah kelas B. Kelas B itu adalah benda padat ataupun bukan benda padat, benda cair dan gas yang mudah terbakar. Nah, itu masuk ke dalam kategori kelas B. Ya, contohnya apa? Minyak tanah, bensin, solar, spiritus, LPG, LNG, CNG. Nah, itu merupakan bagian daripada kelas B, yaitu bahan cair dan gas yang mudah terbakar. Nah, selanjutnya apa lagi? Selanjutnya adalah kelas C. Nah, kelas C itu yang mana nih? Kelas C itu adalah peralatan listrik yang mana masih ada arus listriknya. Itu masuk kategori kelas C. Nah, contohnya gimana? Contohnya misalkan ada AC di rumah kita, kemudian sedang kita gunakan atau posisi standby, kemudian tiba-tiba menyala. Maka itu masuk kategori kelas C. Nah, kalau masalah tersebut adalah masuk kategori kelas C, maka dia tidak bisa dipadamkan menggunakan air. Bukannya tidak padam, padam, cuman untuk orang awam itu membahayakan. Kenapa? Karena ketika memadamkan menggunakan air, maka ada resiko tersengat listrik. Maka disarankan media yang cocok itu adalah gas. Kenapa gas? Karena ketika gas itu keluar, rantai reaksinya akan terganggu, maka apinya akan padam. Selain itu tidak membahayakan bagi si tim pemadam kebakarannya. Itu maksudnya. Nah, berikutnya adalah setelah kelas C, ada namanya kelas D. Nah, kelas D itu apa? Adalah bahan logam. Nah, adanya di mana nih? Adanya misalkan kalau di Jakarta itu di tukang bubut gitu kan. Itu ada tuh. Kalau mau jauh-jauh sedikit ke daerah Krakatau Steel gitu kan. Nah, itu juga merupakan potensi terjadinya kebakaran kelas kelas D.
Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah klasifikasi kebakaran kelas K. Nah, kelas K ini apa? Kelas K ini adalah sisa minyak masak atau minyak masak itu sendiri. Nah, ketika terjadi satu penyalaan, maka dia bisa dipadamkan dengan mudah apabila kita membawa media pemadaman kelas K. Ya, dilihat dari simbolnya ini simbol-simbol ini adalah bagian atau mengawali proses simbol-simbol ini merupakan bagian kita untuk mengidentifikasi adanya sumber-sumber daripada kebakaran. Nah, gitu ya. Jadi kita tahu nih ada simbol seperti ini, gitu kan. Kalau segitiga maka itu A, kalau segi 4 itu B, kalau bulat itu kelas C, kalau bintang kelas D, kalau segi 6 ya segi 6 ya itu ya. Segi 6 itu kelas K. Nah, supaya apa? Supaya kita tahu media yang cocok itu apa. Nah, contoh kalau kelas A, maka media yang cocok itu adalah air, gitu kan. Kalau B apa? Media yang cocok adalah foam. Kalau C apa? Media yang cocok adalah gas. Kalau D itu alat pemadam khusus. Kalau K adalah bisa juga menggunakan bahan cair untuk melakukan pemadaman kimia cair gitu kan, ataupun yang kimia yang kering gitu ya, dry powder seperti itu. Nah, ini adalah klasifikasi kebakaran. Nah, lalu bagaimana sih tahap perkembangan api? Nah, kalau kita berbicara terkait dengan perkembangan api mulai dari api kecil sampai dengan api tersebut membesar atau flashover, ya nanti mungkin lebih enaknya menggunakan video. Nah, tahap awal itu, tahap perkembangan api awal adalah ketika api tersebut mulai menyala, kemudian juga api tersebut mulai membesar terus-menerus, terus berlanjut gitu kan. Nah, ini di mana antara kandungan oksigennya, CO2 dan CO-nya itu masih berimbang lah gitu ya. Belum terlalu banyak CO2-nya gitu ya. Nah, kemudian fase berikutnya adalah potensi rollover. Nah, potensi rollover ini adalah ketika satu kebakaran tersebut sudah mulai membesar apinya, kemudian sudah mulai keluar asapnya, tapi apinya mungkin belum kelihatan. Nah, kemudian berikutnya rollover, ini sudah mulai apinya sudah mulai mengekspansi keluar gitu ya, mengekspansi keluar, sudah mulai membesar gitu kan. Nah, ini potensial rollover. Kemudian rollover itu sendiri apa? Rollover itu adalah ketika apinya ini sudah mulai keluar, pemadamnya sudah mulai action lah gitu ya. Nah, ini uap dan gas yang sangat panas mulai menyala. Ini kan yang uap dan gas yang terbakar itu kan posisinya di atas. Kemudian sudah mulai menyala, kemudian kobaran apinya sudah mulai ke langit-langit gitu ya, kobaran apinya sudah mulai ke langit-langit. Nah, ini terjadinya rollover. Nah, kemudian terjadi flashover. Nah, flashover itu bagaimana? Flashover itu adalah kondisi di mana seluruh bagian daripada area tersebut sudah mulai terpapar panas, sudah mulai menguap dan tinggal menunggu penyalaan secara serentak. Nah, kalau terjadi kondisi flashover ini kebakarnya cepat sekali terjadinya atau proses kebakarannya itu cepat sekali membesar. Nah, ketika sudah membesar, maka yang terjadi adalah tidak bisa dilakukan upaya pemadaman dengan cara yang sederhana, yaitu menggunakan apar. Sehingga pada saat kondisi seperti itu, yang perlu dilakukan adalah kondisi untuk pendinginan. Nah, ini flashover seperti ini. Ya, flashover itu suhunya itu antara 500 sampai dengan 300 sampai dengan 600 derajat Celcius. Ya, pada prinsipnya seperti itu, antara 300 sampai dengan 600 derajat Celcius. Nah, flashover ini nanti akan kita jelaskan di gambar lah, di video lah. Itu biar supaya lebih jelas. Nah, ini contoh flashover. Nah, ini bisa kita lihat teman-teman. Ini sangat cepat sekali flashover ini. Nah, ini kita lihat apinya sudah mulai naik, kemudian ini sudah terjadi penyalaan. Ini lumayan cepat terjadinya flashover. Nah,
ketika itu, nah ini posisi kondisinya seperti ini, api selalu di atas. Jadi kalau seandainya teman-teman terjebak di satu kebakaran, kemudian asapnya tebal, udah ini fungsinya untuk merayap. Lihat di sini bagaimana uap bahan bakar berada di sini, atau hasil pembakaran juga berada di sini. Tapi kalau kita lihat di bagian bawahnya ini lumayan masih terhitung bersih. Makanya ketika terjadi kebakaran di satu ruangan, diharapkan bahwa para penghuni gedung tersebut, para tenan, para pengunjung itu diharapkan untuk melakukan upaya merayap atau merangkak. Supaya apa? Supaya terhindar dari paparan asap dan gas beracun. Nah, tujuannya adalah seperti itu. Makanya penting sekali di antara kita ini ketika mengambil satu sikap, kalau terjadi kebakaran maka diharapkan untuk merayap. Nah, kemudian bisa kita lihat juga bagaimana terjadinya flashover dari penyalaan. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Ini asap, tetapi asap ini adalah asap yang mudah menyala. Ya, kita lihat. Jadi yang dibakar itu adalah asap, dan asap ini ada yang keluar, kemudian yang tidak terbakar ini akan masuk ke dalam kembali, gitu kan? Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi ya tentunya suatu kondisi di mana asap tersebut sudah bisa menyala. Ini untuk kita lihat. Nah, ini kondisi asap yang sudah siap untuk menyala. Nah, ini kondisi seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah potensial backdraft. Nah, backdraft itu apa? Backdraft itu adalah kondisi di mana api mulai mengecil, ya, api mulai mengecil karena oksigennya mulai habis. Kemudian suhu daripada panas tersebut dalam ruangan sangat tinggi dan mencapai titik nyala. Jadi bahan bakar yang ada di ruangan tersebut sudah sangat jenuh, gitu kan, sehingga bahan tersebut tinggal menunggu kandungan oksigen yang ada. Jadi bahan yang ada di sana sudah mulai terpanaskan, menguap semuanya. Kemudian di area tersebut juga sudah mulai kekurangan oksigen, ya. Di mana suhu panas dalam ruangan sangat tinggi dan mencapai titik nyala. Kemudian gas-gas panasnya memenuhi ruangan. Ini gas-gasnya panasnya memenuhi ruangan dan keadaan ruangannya gelap. Nah, kemudian apabila ada tiba-tiba oksigen masuk, nah ini apa yang terjadi? Ketika ada oksigen masuk, maka bisa terjadi yang namanya backdraft. Ini terjadi backdraft. Yaitu apa? Ledakan sementara disebabkan besarnya jumlah oksigen secara sementara pada kondisi kurangnya pasokan oksigen atau di tahap perkembangan peredaan, ya, perkembangan peredaan, tahap perkembangan ataupun peredaan. Nah, ini adalah potensi terjadinya backdraft. Ya. Asap yang berat dan gelap dari pintu, seperti itu. Kemudian ini ciri-cirinya sih seperti ini. Kalau di Amerika, maka yang dilakukan ini yaitu apa? Membuat ventilasi. Nah, kalau di Indonesia membuat ventilasi, orang belum kebakar sudah sudah dirusak. Nah, itu bisa marah. Tapi kalau di Amerika standarnya adalah seperti itu. Bahkan genteng-gentengnya pun terbuat dari bahan yang sama, sehingga ketika terjadi kebakaran ya para pemadam sudah tahu nih apa yang mesti dilakukan. Nah, salah satunya adalah mencopot atau mengambil daripada genteng yang ada, gitu ya, membuka, gitu ya, sehingga terjadi sebuah ventilasi. Tekanan yang ada di dalam ruangan ini akan keluar. Nah, sehingga potensi backdraftnya akan berkurang. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini contoh video backdraft. Ya, kita lihat. Decidedly more nervous. We're on 5. Oke. Nah, kita lihat di sini, ini saya jelaskan terlebih dahulu. Ini adalah sebuah simulasi kontainer dibakar. Di dalamnya ada bahan bakar, bisa berupa tumpukan kayu, kemudian dibakar sampai terjadi penyalaan hebat, kemudian ditutup. Nah, pada saat ditutup,
Ya, pada saat itu kandungan oksigennya berkurang. Decidedly more nervous. We're on Nah, kemudian 5. dibiarkan beberapa saat, ketika kandungan oksigennya masuk, maka terjadilah backdraft seperti itu. Itu namanya backdraft. More scary. Dilihat dari gerak lambatnya. Nah, teman-teman bisa lihat di gerak lambatnya ini luar biasa dahsyatnya. All of it. It's like a sideways geyser in terms of what it looks like in slow-mo. Oh, a little flame under there. See it? Yeah, it looks so nice Yeah. and soft until that big flame came out. It looks like you could lie down in that or it would cook off your eyebrow. Oke, kita lihat. Sebelum terjadinya backdraft, ya sebelum terjadinya backdraft, dengan setelah terjadinya backdraft, bagaimana kepadatan asapnya tadi. Jadi sejatinya walaupun yang keluar itu adalah asap, tapi asap tersebut adalah asap yang mudah terbakar. Nah, sehingga ketika terjadi backdraft, blep nyala, nah sebagian asap tadi bisa terbakar, hilang dia, nggak jadi asap lagi gitu ya. Makanya ketika terjadi kebakaran itu ya sebaiknya sih teman-teman kalau misalkan ada gitu ketemu gitu, kemudian asapnya tebal, hindarilah gitu. Kenapa? Karena potensi untuk terjadinya backdraft atau penyalaan itu cukup tinggi. Nah, kalau teman-teman menjadi petugas HSE, perhatikan nih untuk APD yang akan diberikan kepada para petugas pemadam kebakaran. Kondisi backdraft tadi suhunya antara 300 sampai dengan 600 derajat Celcius. Nah, kalau kita menggunakan APD yang salah gitu ya, APD yang salah, maka dampaknya apa? Dampaknya adalah melukai rekan kerja kita. Ya, misalkan kita menggunakan fire jacket, tapi fire jacket dari bahan polimer seperti ini, misalkan bahannya katun seperti itu, ya terjadi penyalaan seperti itu, bluk langsung telanjang seperti yang terjadi di Pertamina Pelumpang waktu itu, yang di mana ada kebakaran di tanah, ada kebocoran, kemudian dilanjutkan dengan ada percikan dan penyalaan. Nah, kalau kita lihat korban-korbannya, bajunya itu meleleh, kulitnya pun melepuh gitu, karena suhunya cukup tinggi gitu ya, suhunya cukup tinggi. Nah, ini contoh lain backdraft, kita lihat. Nah, ini seperti ini. Itu backdraft. Ya, ini juga backdraft. Nah, ini juga backdraft. Injured on the sidewalk. Boston top 9, we're working on a smart car. Nah, itu beberapa gambaran video yang terjadi di di pemadam kebakaran yang berhasil terekam gitu ya. Walaupun sebenarnya di Indonesia pun banyak kondisi-kondisi seperti itu, cuman memang teknologi CCTV, teknologi kamera mungkin nggak sebagus yang ada di negara Waksam ya. Jadi kita nggak punya video-video yang internal, walaupun ada sih sebenarnya gitu ya. Ada kejadian seperti itu. Nah, itu yang tadi kalau kita lihat bagaimana gambaran ketika pemadam kebakaran itu menghadapi backdraft gitu ya. Nah, teman-teman itu kan ya mungkin nggak akan bersentuhan dengan para pemadam kebakaran langsung, tapi akan ada petugas pemadam kebakaran di perusahaan. Makanya saya ingatkan untuk membelikan APD itu jangan yang tergiur dengan harga murah. Ya, modelnya mungkin kelihatannya sama, tapi apakah dia sudah lulus uji atau belum? Nah, itu yang perlu diperhatikan, karena kalau terjadi satu kondisi kebakaran ya dampaknya luar biasa. Nah, salah satu yang diinvestigasikan ya tentunya siapa yang membelanjakan itu. Nah, oke. Oh, that wasn't good. Ini smoke fire. Lihat. Nah, itu yang terjadi. Makanya diharapkan supaya tidak mendekati area TKP, karena kondisinya ketika mendekati area TKP ya seperti itu. Kelihatannya cuma asap nih gitu kan. Tapi kalau sudah menyala cepat sekali blur gitu ya. Itu. Nah, lalu gambarannya seperti apa sih? Nah, ini kalau kita lihat gambarannya,
bagaimana sebuah tahap perkembangan api itu terjadi. Nah, kalau kita lihat dari grafik ini, teman-teman bisa lihat di fase awal-awal ini, di fase pertumbuhan, kemudian nanti dia akan ada naik, kemudian tahapan flashover. Nah, tahapan flashover inilah yang perlu diperhatikan, di mana tahapan flashover ini tahapan yang paling riskan nih, ya sampai ke tahapan flashover. Jadi tahapan 1 dan tahapan kedua. Nah, tahapan 1 ini adalah fase di mana fase pertumbuhan apinya mulai dari api kecil, kemudian dia membesar, tiba-tiba melonjak, kemudian dia agak stuck beberapa saat, kemudian baru dia melonjak. Nah, melonjaknya inilah yang disebut dengan flashover, di mana bahan bakar yang ada pada saat area 1 atau di tahap 1 di fase pertumbuhan, bahan bakarnya belum mengalami terbakar, tetapi karena akibat panas di ruangan tersebut, maka dia akan berubah menjadi uap bahan bakar, tinggal menunggu waktu yang tepat, maka terjadi tahapan penyalaan serentak atau flashover. Nah, kalau sudah serentak inilah, maka kebakaran tersebut biasanya akan stabil, besar, nah manggil pemadam kebakaran. Nah, kemudian kita lihat juga bagaimana tahapan awal ini hubungannya dengan sistem proteksi kebakaran. Nah, umumnya ketika kita mampu melakukan upaya mitigasi awal, ya, atau upaya untuk melakukan pencegahan awal kebakaran, ketika ada kejadian kebakaran di awal ini, maka akan dideteksi oleh sistem detektor kebakaran. Nah, ketika sistem detektor kebakaran ini berhasil mengidentifikasi adanya kebakaran, maka akan dilakukan sebuah tindakan task force oleh tim pemadam kebakaran, maka kebakarannya bisa diatasi. Apabila ini tidak ada yang mengatasi atau tidak ada yang menghandle di awal, sistem proteksi aktifnya APAR, contohnya seperti itu, gagal, maka akan menunggu nih beberapa saat sampai pada suhu tertentu, maka akan memecahkan yang namanya sprinkler. Nah, apabila sprinklernya bekerja bagus, maka kebakarannya selesai. Seperti di gedung Keling, nggak merambat kemana-mana karena memang sprinklernya bagus, sehingga akibat dari videotron yang terbakar tadi kemudian merambat ke bangunan gedung, kacanya pecah dan sprinklernya aktif, maka kebakarannya selesai, nggak merambat kemana-mana. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah tahap flashover. Nah, ketika terjadi flashover, kalau bangunannya nggak kokoh, maka akan terjadi reruntuhan. Tapi kalau bangunannya kokoh, maka ya akan sebagai pelindung untuk untuk kebakaran tersebut tidak merambat, yaitu menggunakan proteksi pasif. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya, ketika kebakaran tersebut gagal diatasi, maka terjadi tahapan yang namanya fase stabil. Nah, fase stabil inilah kebakaran tidak merambat kemana-mana, kemudian dilakukan upaya pemadaman, dilakukan upaya pemblokiran sehingga kebakaran tidak merambat kemana-mana. Kemudian pada fase berikutnya yaitu fase pendinginan. Nah, kalau saya sampaikan ini, kita bisa menggunakan video ini nih, ya, video terkait dengan perkembangan api. Ini sebuah video yang menggambarkan kondisi uji coba, ya. Uji coba. Kita lihat di sini ada api yang disulut di sini, ya. Ini disulut apinya di sini, kemudian kebakarannya berlanjut. Nah, ketika kebakarannya berlanjut, bisa kita lihat bagaimana proses penyalaannya tadi. Nah, proses penyalaan tadi bisa kita lihat bagaimana api itu terjadi. Nah, ada video yang di frame berwarna hijau ini adalah kondisi di mana bahan bakar yang sama, tetapi dia sudah diberikan fire retardant. Nah, sehingga bahan tersebut tidak mudah menyala. Api mulai membesar pada video yang bawah. Kalau video yang atas sama, nah, tetapi nanti akan selesai karena proteksi pasifnya bekerja dengan baik. Yaitu apa? Bahan sofanya tidak mudah terbakar karena sudah dilindungi dengan fire retardant. In the untreated set, toxic fumes being given off by the furniture Nah, are clearly pada visible.
Pada video yang berframe warna merah, ini asapnya sudah mulai terakumulasi ke atas. Nah, apabila ada smoke detector ya sudah teraktivasi. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan ada sprinkler? Nah, ketika ada sprinkler, jika panasnya di atas ini sudah cukup pada kondisi tertentu sesuai dengan kepala sprinkler yang dipasang. Jadi sudah pecah, ya sprinklernya sudah pecah. Nah, kemudian kita lihat area sekitarnya ini, di mana bahan bakar tersebut terbakar, kemudian asapnya keluar. Nah, ketika asapnya keluar, memenuhi langit-langit. Makanya dari awal saya sampaikan bahwa ketika terjadi penyalaan atau kebakaran, nah diharapkan untuk merayap. Nah, tujuannya untuk itu. No other product can inhibit fire on such a wide range of materials. It doesn't affect the consistency, feel, or texture of materials to which it's applied. Ini kalau teman-teman lihat grafik gitu ya, ngeliat grafik naik, ini naik nih, naik, kemudian agak stabil. Nah, ketika agak stabil, kemudian naik lagi, itu namanya flashover. Nah, ini akan sebentar lagi akan terjadi. Ya, ini ceilingnya sudah mulai terbakar. Nanti teman-teman mungkin akan melihat bangku, ya bangku bulat yang ada di sini. Ini ada bangku bulat di sini, nanti akan menyala dengan sendirinya ketika sudah terjadi kondisi flashover. Ya. Jadi akibat dari panas ini mengakibatkan panas api ini mengakibatkan area sekitarnya menjadi bahan yang mudah menyala atau bahan tersebut sudah siap untuk menyala. Kita lihat di sini flashover nyala dengan sendirinya, jadi api nggak perlu merambat tapi akan menyala dengan sendirinya. Karpetnya juga sudah mulai tergulung, kemudian nanti tinggal menguap dan terjadi penyalaan. Ini ada filling kabinet sebentar lagi nih, kayaknya sayang banget bisa dikeluarkan tapi nggak cukup waktunya. Nah, waktunya kurang dari 4 menit sudah terjadi kebakaran dari minyak terjadi. Ya, dimana tahapan flashover itu sangat-sangat. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Kalau ya ada yang ingin ditanyakan. Nggak ada? Kalau nggak ada. Bapak izin bertanya. Oke, ya silakan. Dengan Iya, siapa? Pak. Saya Firda dari Kesmas, Pak. Izin bertanya, Pak. Di rumah saya itu nih. Vida Askia ya? Apa, Pak? Vida Askia ya? Iya, betul, Pak. Ya. Oke, Di rumah silakan. saya itu kan ya nggak di rumah saya aja sih, kalau terkait cuaca itu memang lagi panas-panasnya banget ya, Pak. Tapi itu enggak, karena rumah saya benar-benar berdekatan dengan tiang listrik, itu tiang listrik selalu meledak yang akhirnya mengeluarkan api gitu, Pak. Dan mengeluarkan apinya itu sehingga, listrik-listriknya itu nggak putus. Nah, maksudnya itu tuh terjadi karena memang saking panasnya atau memang ada aliran listrik yang bermasalah gitu sih, Pak. Terus saya juga kan pernah, saya nelpon damkar karena saya di GDC, Pak. Nah, damkarnya itu saking bingungnya itu nelponnya lewat mana itu susah juga, Pak, untuk ditelepon. Akhirnya abi saya tuh manjat terus ya pakai ember biasa. Lama nggak lama tuh memang semakin meredup gitu apinya, Pak. Tapi yang ditakutkan ini tuh saking panasnya atau seperti apa sih sehingga ada terjadinya kebakaran di tiang listrik tersebut gitu kan, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Jadi yang pertama kalau bingung telepon saya, nanti saya hubungin dengan teman-teman yang ada di Damkar Depok ya, GDC, kalau terjadi sesuatu gitu ya. Nanti gampang kalau ada kejadian lagi teman-teman Depok ngomong aja ke saya. Fotoin lokasinya di mana, nanti saya yang share ke teman-teman Depok. Nah, kalau seandainya penyebab kebakaran itu karena suhu alam kita yang lagi panas gitu ya, mungkin bukan hanya satu titik, tapi hampir semuanya akan terbakar seperti itu. Jadi kabel yang yang terpasang itu dia memiliki titik leleh yang cukup tinggi, ya, sehingga panas matahari pun nggak bisa melelehkan kabel itu gitu ya, belum bisa lah gitu ya. Jadi suhunya tuh cukup tinggi.
Nah, tuh. Nah, kemudian kenapa kok bisa terbakar? Kalau menurut berbagai pengalaman itu karena adanya sambungan yang tidak sempurna. Sambungannya kendor karena sudah lama, sudah bertahun-tahun gitu kan. Karena kabel yang ada di tiang listrik itu nyambungnya juga kan manual kan gitu ya, manual. Bisa jadi kendor. Nah, ketika kendor, kemarin kita kan sudah bahas terkait dengan sudah bahas belum ya, listrik statis atau apa ya, percikan listrik. Jadi gini, kalau teman-teman perhatikan nih sederhananya begini. Kalau teman-teman perhatikan stop kontak, kalau teman-teman nyalakan stop kontak atau nyolokin chargeran misalkan seperti itu, ketika nyolok sesaat sebelum berhenti, ini apa ini? Sesaat sebelum berhenti itu akan ada yang namanya percikan. Nah, percikan itu muncul kenapa? Karena pada saat ada renggangan antara kabel tadi itu listriknya itu akan loncat. Kalau dia nyambung dia nggak akan loncat listriknya. Tetapi karena dia tidak nyambung, maka dia akan loncat seperti itu. Nah, loncatan itulah yang terus-menerus mengakibatkan pembungkus kabelnya atau solasinya tadi lama-kelamaan akan terpanaskan kemudian meleleh dan itulah bisa jadi terbakar di situ. Nah, itu yang terjadi sebenarnya. Jadi bukan karena panas, tetapi karena memang sambungannya kemungkinan yang mengalami kendur gitu ya. Karena kabel ini di luar outdoor gitu kan, ketiup angin, dilewatin bajing gitu kan, atau ditemplokin burung begitu dia goyang. Nah, ketika goyang lama-lama dia akan kendor dan kemudian terpanaskan terus dan itu bisa menyala. Bukan hanya di tiang-tiang listrik aja, bahkan kalau lebih parahnya sampai ke trafo gitu kan. Itu juga bisa mengalami kebakaran. Seperti itu, Mbak. Jadi lumayan ngeri sih gitu ya, dekat dengan rumah kemudian nyala. Waduh, kayak gimana tuh ngebayanginnya gitu. Nah, makanya sediakan APAR di rumah. Jadi jangan lagi nyiram pakai air. Kalau nyiram pakai air oke lah kalau pakai ember. Karena kalau pakai ember itu terputus, tapi kalau pakai selang kemudian kita sentorkan begitu, kita pancarkan, kita siram langsung gitu ya itu berbahaya. Karena apa? Karena aliran listriknya masih ada dan listrik tersebut akan mengalir ke tubuh kita melalui aliran air. Walaupun aliran airnya itu ke sana, tapi listriknya tetap akan merambat karena daya rambatnya listrik itu lebih cepat ketimbang daya pancarnya si air. Makanya kalau menggunakan air nggak apa-apa pakai ember kemudian disiramkan seperti itu. Tapi akan lebih efektif kalau kita bisa menyediakan APAR di rumah. Ya apalagi kalau rumahnya tingkat nggak jauh daripada area-area sambungan itu, ya tinggal disemprotkan sih padam. Baru manggil pemadam kebakaran ataupun PLN. Baiknya sih manggilnya PLN karena biar langsung tangani secara cepat gitu ya, disambung kembali gitu. Seperti itu. Baik Bapak, terima kasih Pak sebelumnya. Oke, ada lagi? Ya, dipersilakan. Oke, lanjut ya. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana sih sekarang upaya pemadaman? Nah, ini kan perlu kita ketahui juga bagaimana sih upaya-upaya penanggulangan kebakaran. Nah, penanggulangan kebakaran itu ya sejatinya menyesuaikan dengan bahan pembentuk api tadi, ya, bahan pembentuk api. Nah, sekarang kita lihat yang pertama. Ketika kita akan melakukan upaya pemadaman, kemudian apa yang akan kita hilangkan? Nah, salah satu unsurnya misalkan oksigennya kita hilangkan, maka disebut dengan smothering. Kalau panasnya yang kita hilangkan disebut dengan cooling. Kalau rantai reaksinya, ya kita rusak rantai reaksi kimianya. Nah, contohnya gimana nih? Contoh, kalau kita smothering, oksigen yang kita hilangkan, yaitu menggunakan fire blanket. Ya, mungkin ada teman-teman nanti UAS saya adalah semuanya harus praktek terkait dengan pemadaman kebakaran. Baik itu menggunakan fire blanket atau karung basah, kemudian menggunakan APAR, itu wajib bisa semuanya termasuk menggunakan hidran. Nah,
Berikutnya, ini contoh nih. Jadi media ini, fire blanket ini adalah media pemadaman sekaligus juga sebagai apa? Sebagai alat pelindung diri kita. Sehingga pada saat kita melakukan upaya pemadaman, memastikan bahwa kita juga terlindung dengan fire blanket ini. Nah, fire blanket ini adalah bahan kanvas. Dia tidak perlu dibasahi, berbeda dengan karung goni. Nah, kalau karung goni itu harus dibasahi. Karena apa? Karena untuk menutup pori-pori. Nah, kalau ini fire blanket ini yang sudah modern gitu kan. Nah, ini tidak perlu dibasahi, langsung ditutupkan saja. Ukurannya macam-macam, manfaatnya banyak. Selain untuk melakukan upaya pemadaman, fire blanket juga bisa digunakan apabila kita terjebak di satu ruangan, kemudian kita akan melalui api gitu ya. Nah, ketika kita melalui api, maka kita berlindung atau membungkus diri kita dengan fire blanket, maka itu akan bisa menyelamatkan. Salah satu fungsinya adalah itu. Nah, berikutnya contoh lainnya dengan cara menghilangkan oksigen atau membatasi oksigen dengan bahan bakar, yaitu dengan menggunakan foam atau busa. Nah, foam ini contoh lah, kalau misalkan kalau ngelihat pesawat kecelakaan itu ada foam tender pemadam kebakaran, warnanya merah, besar gitu. Nah, itu mobil pemadam kebakaran isinya foam. Nah, ini disemprotkan. Tujuannya apa? Menyelimuti seluruh area. Ketika sudah terselimuti, maka oksigen nggak masuk, diharapkan api bisa padam. Nah, kemudian ini di pabrik ya atau di gudang atau di hanggar ini menggunakan foam juga, ya foam maker seperti ini, sehingga kalau terjadi kondisi kebakaran, nah ini foamnya ini bisa setinggi dinding ini nih. Nah, jadi terselimuti semua. Udah api nggak akan terjadi, gitu ya. Kemudian berikutnya adalah pemadaman menggunakan sistem. Nah, ini menggunakan sistem. Fungsinya juga sama, merusak rantai reaksi kimia ataupun mengurangi oksigen. Nah, ini menggunakan fire suppression system, nggak tahu isinya apa, apakah CO2 ataupun bahan lainnya, FM200, inner gas gitu ya, inner gas ataupun clean agent gitu ya. Nah, ini ketika bahan ini dikeluarkan ya dalam waktu tertentu berapa detik gitu ya, maka kandungan oksigen di area ini menjadi berkurang. Nah, ketika kandungan oksigennya kurang di bawah 14%, api tidak akan terjadi. Karena kan teorinya untuk terjadi api minimal 16%. Ini bisa masuk kategori merusak rantai reaksi kimia maupun juga menghilangkan unsur atau kandungan oksigennya, maka oksigennya akan terdorong. Nah, berikutnya adalah bahan bakar. Nah, contohnya seperti yang ini nih yang ada di gambar. Nah, ini bahan bakar nih. Menghilangkan bahan bakar. Nah, ini kan contoh nih. Ini gas ini keluar nih. Kalau teman-teman perhatikan di sini ada ada bahan yang belum terbakar, itu adalah LPG yang memang belum terbakar, uap bahan bakarnya belum ada. Nah, menghilangkan bahan bakar atau starvasi ini yaitu dengan menutup aliran gasnya tadi, maka selesai, kebakarannya nggak berlanjut. Ya, kenapa? Karena bahan bakarnya nggak ada, ya mau apa lagi yang dibakar kan gitu ya, nggak ada yang dibakar, sehingga kebakarannya tidak berlanjut. Atau ini di area padat hunian. Nah, misalkan di area padat hunian nih, supaya ini ada apinya sudah sampai di sini, supaya apinya nggak merambat ke tempat lain atau apinya sudah sini, area ini dibongkar. Ya, area ini dibongkar sehingga akan terputus dengan sendirinya perambatan apinya. Maka kebakarannya selesai dan tidak berlanjut. Nah, seperti itu. Nah, kemudian contoh lainnya. Nah, contoh lainnya adalah dengan cara pendinginan, yaitu dengan menyemprotkan sejumlah air ke objek yang terbakar. Nah, air ini adalah tujuannya untuk menurunkan suhu. Nah, menurunkan suhu. Ketika menurunkan suhu tadi, maka proses penyalaannya akan terhenti. Nah, ketika proses penyalaannya akan terhenti, dia membutuhkan energi yang lebih besar lagi, maka itu akan terjadi kondisi tidak lagi terbakar. Nah, itu yang dimaksud. Kemudian cara yang lainnya. Nah, ini cara yang lainnya, yaitu dengan menggunakan water mist.
Nah, ini ya water mist. Jadi ketika menggunakan water mist, panasnya tadi diserap oleh air, kemudian panasnya akan turun, maka tidak lagi terbakar. Ini adalah contoh menurunkan panas. Nah, selanjutnya adalah mengurai atau merusak rantai reaksi kimia. Nah, ini salah satunya bisa seperti ini, ya, menggunakan fire tubing. Ini yang teknologi yang sudah modern, yaitu dipasang di panel. Ini menggunakan semacam apar gitu ya. Dia tidak menggunakan sistem. Jadi hanya tabungnya, kemudian ada manifold, bukan manifold ya, tapi semacam valve katup, kemudian dihubungkan ke cup, ini cup ya, atau semacam pipa gitu ya, semacam pipa. Kemudian pipa tersebut dialirkan atau diletakkan di panel seperti ini. Jadi antara panel-panel ini, nah ketika ada terjadi satu kondisi kebakaran, maka apinya tadi akan memecahkan si pipa ini. Nah, ketika pipanya pecah, maka medianya akan keluar, jus memenuhi ruangan ini, maka kebakarannya akan berhenti ya, karena pertama oksigennya kurang, rantai reaksinya pun rusak atau kacau. Nah, ini cara kerja daripada fire tubing. Nah, selanjutnya ada juga terkait dengan menggunakan termatik. Nah, ini biasanya dipasang di area tertentu menggunakan termatik, kemudian ada panas. Nah, kalau ini apinya sudah besar duluan nih. Ya, apinya sudah agak besar lah, tergantung daripada kepala sprinkler yang ada di sini. Nah, kepala sprinkler inilah nanti yang menentukan area tersebut bisa pecahnya di berapa derajat. Kemudian hampir sama dengan yang ada di termatik, yaitu metronik. Ya, metronik. Nah, jadi kalau metronik ini ditambah alat nih di sini nih. Ya, ditambah alat, ketika ada indikasi kebakaran maka alat ini akan dorong ke sana. Dek, ketika dorong maka akan pecah sprinkernya, maka akan keluar medianya. Jadi mungkin belum sempat panasnya tinggi karena dia sudah menggunakan sistem, maka bisa langsung mengeluarkan medianya gitu ya. Nah, ini instalasi daripada clean agent. Ya, ini ada tabungnya di sini, kemudian pemipaannya, kemudian mana yang diproteksi dan seterusnya. Nah, ini teknik pemadaman, yaitu dengan mendinginkan dan mencairkan gas yang tidak terbakar. Ini dengan cara menyemprot-nyemprotkan air ke atap ya, ke atap seperti ini. Ini tekniknya orang-orang pemadam kebakaran. Nah, kita lihat ini yang menggunakan strike stream. Ini menggunakan fog stream. Lihat suhunya di sini 413, ini 459. Ya, kita lihat bagaimana upaya pemadaman. Ya, ini yang menggunakan fog stream tadi, ya, menggunakan media pemadaman. Dia menggunakan teknik yang tadi, suhunya lumayan jauh turunnya, ya, suhunya lumayan jauh. Kalau yang tadi yang atas ini menggunakan pancaran yang padat, kalau ini menggunakan fog, jadi lebih ke arah kabut. Nah, itu juga suhunya turunnya lumayan jauh ya, dari 400-an sekian menjadi 122 nih. Nah, ini juga perlu diperhitungkan. Nah, contoh teknik pemadaman kompartemen seperti ini. Kita lihat tekniknya. Nah, apinya ditahan. Ya, apinya di. Nah, ini kita lihat nih, apinya ditahan. Nah, ini lihat. Jadi di atas dulu yang dipadamkan sehingga suhunya sudah dingin. Ingat tadi ya, ada asap yang udah terbakar. Nah, itu asapnya didinginkan terlebih dahulu, baru ini mas. Nah, ini tujuan teknik pemadaman kompartemen. Nah, ini besok kita bahas pada sistem proteksi kebakaran.
Ya nanti kita akan bahas pada sistem proteksi kebakaran lebih pasnya sih seperti itu. Nah, kemudian di sini ada ledakan. Nah, apa itu ledakan? Ledakan yang bersifat fisik maupun yang bersifat kimia. Nah, contoh yang bersifat fisik itu adalah fisika ya maksudnya ya. Adalah balon, di balon nih. Ini kan fisika nih. Ya, contohnya balon kita tekan terus nggak kuat, ekspannya meledak. Nah, kalau yang kimia ya contohnya nuklir dan lain sebagainya. Nah, apa yang mesti kita lakukan dalam upaya mencegah kebakaran? Nih kita akan sedikit bahas. Kemudian juga nih BLIF. Ya, BLIF ini di mana ada uap bahan bakar yang keluar. Nah, kemudian uap bahan bakar tersebut terpanaskan. Ya, ini karena panas, kemudian uap bahan bakarnya keluar, nah terjadi sebuah ledakan. Ini namanya BLIF. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian dampak kebakaran terhadap manusia. Nah, ini dampaknya seperti apa? Itu terutama asap. Ya, kebakaran itu akan menghasilkan panas. Ya, kebakaran itu akan menghasilkan panas, kemudian asap, kemudian juga akan menghasilkan psychological stress gitu ya, akan menghasilkan stres. Nah, kita lihat dari stresnya dulu deh. Nah, ketika orang melihat kebakaran, kemudian dia stres secara psikologis, maka dia bisa mengalami serangan jantung ataupun panik. Ya, hiperventilasi ini kan panik nih biasanya nih. Maka dia bisa mengalami pingsan, gitu ya. Dia bisa mengalami pingsan, gitu. Atau kematian. Bisa mati kan? Bisa pingsan atau mati. Nah, akibat dari kebakaran ini akan menghasilkan panas. Panasnya tersebut bisa menghasilkan heat stroke maupun hiperventilasi. Nah, itu dari dampak panas tersebut. Nah, kemudian kalau kebakarannya itu kan akan menghasilkan asap. Nah, asapnya itu bisa kita lihat bagaimana komponennya, ada komponen karbon, ada komponen gas. Nah, kalau komponen karbon itu akan menghasilkan dampak atau efek seperti muntah, pusing gitu kan. Bisa pingsan. Nah, kemudian udara yang sangat kotor itu juga bisa mengakibatkan kekurangan oksigen gitu ya. Kalau dia komponennya gas, maka seperti ini, gasnya bisa CO, CO2, gas yang merusak, gas lainnya bisa beracun atau bisa merusak kulit, maka bisa mengalami heat stroke dan ujung-ujungnya kolaps, pingsan gitu. Nah, ini dampak kebakaran. Lalu upaya pencegahan kebakaran apa saja yang bisa dilakukan? Nah, yang pertama nih area-area yang memang berbahaya ya kita hindari potensi-potensinya, jangan merokok di area tersebut. Kalau ada area yang flammable dan sebagainya. Nah, ini perlu dipasang papan-papan peringatan. Nah, kemudian latihan menggunakan alat pemadam api baik itu APAR, hidran maupun fire blanket. Kemudian pengecekan sarana proteksi kebakaran itu secara rutin. Kemudian juga bisa melakukan meminta rekomendasi dari damkar setempat dan lain sebagainya. Ini untuk memastikan sistem proteksi yang otomatis bekerja dengan baik. Kemudian yang pasif juga bisa mempertahankan kekuatannya untuk menahan api. Nah, kemudian manajemen penyimpanan bahan berbahaya dan beracun itu juga penting. Bahan-bahan mana kalau yang disimpan bisa bereaksi, kemudian bisa menimbulkan ledakan dan sebagainya, itu perlu manajemen yang baik. Kemudian hindari adanya listrik statis, ini penting. Walaupun listrik statis ini ibaratnya ya antara ada dan tiada gitu kan, kelihatan atau enggak kelihatan, tapi sejatinya ada listrik statis ya. Kemudian selesai ternyata. Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.